Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Kurniansyah dengan NIM 1910-2016. Saya dari Prodi Magister Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya sebagai alur dari ujian sidang tahap pertama ini. Oke, kita langsung saja tampilkan poster yang saya buat. Nah, di sini judul yang saya ajukan adalah pengembangan bahan ajar pada materi persamaan linear dua variabel dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan habit of mind siswa MTS. Maka dari itu saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya bisa mendapatkan judul tersebut. Yang pertama adalah pemecahan masalah itu sangat penting dan harus dimiliki siswa itu menurut Sajali 2015 dan Wijayanti 2013. Nah, pemecahan masalah harus dimiliki siswa katanya. Nah, kemudian terlepas dari itu, afektifnya juga sangat penting. Habits of mind memiliki peranan penting untuk membantu memecahkan masalah itu menurut Costa dan Kalik. Sehingga ini sangat berhubungan antara pemecahan masalah dan habits of mind. Nah, kemudian setelah itu kenyataan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan teori. Hal tersebut dibuktikan setelah saya melakukan studi pendahuluan ke lapangan, yang mana pada saat melakukan studi pendahuluan ke lapangan tersebut saya memberikan beberapa soal kepada siswa dan memang hasilnya itu kurang dari KKM sehingga dapat disimpulkan memang kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan teori. Kemampuan pemecahan masalah itu dari siswa masih rendah. Nah, kemudian setelah itu saya berbincang-bincang dengan guru mata pelajarannya atau guru matematikanya. Ternyata salah satu penyebab dari rendahnya kemampuan pemecahan masalah tersebut adalah dari bahan ajarnya memang kurang mumpuni. Nah, seperti itu. Dari situ saya mulai terpikir untuk mungkin mengembangkan sebuah bahan ajar gitu ya untuk memang menutupi masalah di lapangan ini mengenai bahan ajar. Setelah berbincang-bincang lebih jauh, ternyata memang pada materi persamaan linear dua variabel yang kerap kali mendapatkan kesulitan gitu ya. Dari segi pemecahan masalahnya. Kemudian selanjutnya dari beberapa hasil dari studi pendahuluan itu maka saya dapat sebuah kesimpulan, maka yang akan saya teliti adalah yang akan saya buat adalah mengembangkan sebuah bahan ajar pada materi persamaan linear dua variabel tadi yang memang dianggap kerap kali sulit. Akan tetapi ketika saya akan melakukan penelitian atau mengembangkan sebuah bahan ajar, tentunya di sana saya harus menggunakan suatu pendekatan. Nah, setelah saya tanya, pendekatan yang sering digunakan di sana adalah pendekatan saintifik yang memang pendekatan konvensional kurikulum 2013 sekarang. Kemudian saya mencari referensi dan mendapatkan dari Kemendikbud 2014 yang menyatakan bahwa saintifik itu hanya cocok untuk mengembangkan pemahaman. Nah, sedangkan untuk mengembangkan konsep dan keterampilannya kurang. Nah, dari situlah saya terpikir untuk menggabungkan pendekatan saintifik dengan pendekatan kontekstual untuk menunjang bahan ajar yang nanti saya akan buat gitu. Kenapa saya ingin menggabungkan saintifik dengan kontekstual? Karena setelah saya baca lagi, kontekstual itu mampu menemukan atau membantu siswa dalam mendapatkan konsepnya. Itu menurut Yamin 2015. Nah, dari situ latar belakangnya saya mendapatkan ingin menggunakan atau melakukan sebuah pengembangan bahan ajar pada materi persamaan linear dua variabel dengan menggunakan gabungan dari pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan habit of mind siswa MTS.
Tujuan penelitiannya itu adalah yang pertama proses pengembangan bahan ajarnya seperti yang tadi saya sebutkan, kemudian yang kedua skenario implementasi pembelajarannya akan saya teliti, kemudian kesulitan yang dialami siswa itu bagaimana, kemudian yang keempat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, dan habit of mind-nya yang kelima itu apakah lebih baik atau sama saja atau gimana, itu akan saya teliti. Kemudian yang terakhir adalah respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Itu tujuan yang saya akan cari dari penelitian ini. Oke, selanjutnya setelah penelitian itu berjalan, untuk metode penelitiannya yaitu penelitian pengembangan atau R&D, Research and Development, dengan alur yang pertama ini studi pendahuluan, kemudian membuat desain bahan ajar, kemudian ada forum diskusi dulu, menjadilah draft bahan ajar, kemudian saya melakukan uji coba terbatas, kemudian melakukan atau menanyakan apakah ada masukan atau tidak dari guru, apakah ada revisi atau tidak. Nah, setelah itu jika ada revisi, mungkin akan ada revisi bahan ajar 1, jika tidak mungkin langsung saya akan lanjutkan ke uji coba luas. Nah, setelah itu setelah uji coba luas maka akan dilanjutkan validasi oleh expert dari bahan ajar itu sendiri. Nah, setelah validasi menurut expert apakah ada revisi, jika ada revisi mungkin di sini akan masuk ke tahap revisi bahan ajar kedua, jika tidak mungkin saya akan langsung uji produk di lapangan. Nah, kemudian setelah uji produk bentuk akhir bahan ajar, nah, kemudian bahan ajar tersebut setelah jadi dan kemudian disosialisasikan. Untuk uji produk di sini saya menggunakan 2 kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian untuk instrumennya di sini ada instrumen tes dan instrumen non tes. Untuk instrumen tesnya kemampuan pemecahan masalah ada 1 set soal yang terdiri dari 5 soal. Untuk skala afektifnya di sini saya membuat 32 butir skala afektif. Kemudian nanti untuk pengujiannya saya menggunakan uji T2 sampel karena memang sampelnya ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil penelitian saya akan paparkan. Di sini merupakan bentuk bahan ajar yang dikembangkan. Di sini sebelum validasi dan revisi memang dari draft awalnya itu seperti ini. Ini sebelum dilakukan validasi, revisi dan sebagainya. Nah, ini setelah dilakukan revisi, validasi dan sebagainya, sehingga memang terlihat dari bahan ajar tersebut tampak berbeda, entah itu dari segi desain ataupun dari segi isi dari bahan ajar tersebut. Nah, kemudian untuk hasil uji statistiknya yaitu pada analisis pretest saya melakukan uji main with me karena terdapat salah satu kelas yang memang tidak berdistribusi normal, maka saya lakukan uji main with me dan ternyata hasilnya tidak terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kemudian setelah itu saya untuk analisis post testnya saya lakukan uji T karena memang sebetulnya kedua kelas berdistribusi normal. Nah, ketika uji homogenitas memang tidak homogen. Jadi saya lanjutkan ke uji T-aksen dan mendapatkan hasil bahwa memang kelas yang memperoleh pembelajaran dengan gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual itu lebih baik gitu ya dari kelas yang hanya mendapatkan pembelajaran saintifik saja atau kelas kontrolnya. Nah, kemudian setelah itu analisis habit of mind-nya yaitu saya lakukan uji T karena memang pada analisis habit of mind ini datanya berdistribusi normal, kemudian datanya homogen dan saya lanjutkan kepada uji T. Maka mendapatkan hasil bahwa kelas eksperimen atau yang mendapatkan pembelajaran gabungan saintifik dan
pendekatan kontekstual itu lebih baik dari kelas kontrol yang hanya mendapatkan pembelajaran saintifik saja. Kemudian pada saat kegiatan penelitian di sini, nah ini untuk yang paling kiri ini merupakan kegiatan uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Untuk uji coba terbatas, pada tahap proses penelitian pengembangan bahan ajarnya, uji coba terbatas itu saya lakukan di satu sekolah, yaitu MTS Az-Zahra Batu Jajar. Nah, kemudian untuk uji coba lebih luasnya saya lakukan di 3 sekolah, yaitu di MTS Bakti Pertiwi Cililin, kemudian di MTS Al-Bidayah Cangkora, kemudian di MTS Al-Mutariyah Raja Mandala, dan memang masing-masing itu saya ambil satu kelas masing-masing sekolahnya. Itu untuk uji coba lebih luas. Nah, untuk uji produknya saya ambil satu sekolah dengan 2 kelas untuk eksperimen dan kontrol, yaitu di MTS Nurul Hidayah Batu Jajar. Terlihat. Nah, kemudian terakhir di sini ada kegiatan sosialisasi produk. Sosialisasi produk tersebut saya lakukan di MTS Nurul Hidayah pada saat guru-guru mengadakan rapat bulanan. Kemudian saya menyelipkan untuk sosialisasi produk saya. Implementasi pembelajarannya memang di sini dari gabungan 2 pendekatan, yaitu pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual, memang mendapatkan sebuah karakteristik baru, yaitu terdiri dari 6 karakteristik yang terbentuk dari 5 karakteristik saintifik dan 7 karakteristik kontekstual. Maka saya gabungkan dan mendapatkan karakteristik yang baru untuk gabungan pendekatan saintifik itu, sehingga mendapatkan 6 karakteristik. Selanjutnya untuk simpulan, di sini untuk simpulan yang pertama R&D, yaitu proses pengembangan bahan ajar yang dilaksanakan yaitu terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil bahwa produk itu valid dan layak digunakan. Ini ya yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, simpulannya bahwa skenario dan implementasi pembelajaran sesuai rencana, sehingga pada pengimplementasiannya pada saat uji produk itu menggunakan 6 karakteristik yang terbentuk dari gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Dan selanjutnya nomor 3 itu kesulitan-kesulitan yang dialami. Siswa tidak mengalami kesulitan yang tinggi, melainkan siswa mengalami kesulitan yang rendah. Dari segi instrumen yang saya berikan, instrumen pemecahan masalah dari 5 soal itu, siswa memang agak sedikit kesulitan pada saat mengerjakan soal nomor 4 dan soal nomor 5. Kemudian yang selanjutnya ini untuk kognitifnya, maka dapat saya simpulkan sesuai dengan uji statistik tadi, uji T, itu kemampuan pemecahan masalah yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik, gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual, itu memang lebih baik dibandingkan dengan yang mendapatkan pendekatan saintifik. Nah, untuk afektifnya, habit of mind siswa yang pembelajarannya memperoleh gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual itu lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian simpulan yang terakhir adalah dari angket yang saya berikan mengenai respon, memang siswa lebih dari setengahnya merespon positif terhadap pembelajaran yang dilakukan. Oke, mungkin itu saja paparan penelitian yang telah saya lakukan. Itu saja mungkin yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.